Sari terbangun tiba-tiba karena suara ketukan keras di pintu apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta tengah malam. Serahkan bukti itu sekarang juga atau keluargamu akan hancur karena hubungan sesama jenis. Putri politisi itu, ancaman dari telepon yang menyertainya membuat darah Sari membeku seketika. Ia duduk tegak di tempat tidur, tangan gemetar memegang ponsel yang masih menyala, sementara ketukan di pintu semakin keras. Bukti itu, lasdisk berisi oto-oto intim, chat panjang, dan rekaman suara, adalah satu-satunya hal yang ia simpan untuk melindungi Rina, kekasihnya selama 2 tahun terakhir. Rina, putri tunggal Pak Budi, politisi yang sedang naik daun dan digadang-gadang menjadi gubernur. Di Indonesia yang masih sangat menjunjung adat dan agama, hubungan mereka adalah bom waktu yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu Sari ingat bagaimana semuanya dimulai. 2 tahun lalu, ia bekerja sebagai asisten hukum di kantor advokat yang menangani kasus Pak Budi. Rina sering datang ke kantor, gadis cantik berusia 20 genep tahun dengan senyum pemalu dan mata yang selalu mencari perhatian. Awalnya hanya obrolan biasa tentang kuliah dan mimpi, tapi lambat laun menjadi pertemuan rahasia di kafe kecil dekat kampus. Cinta tumbuh pelan, tanpa kata-kata besar, hanya sentuhan tangan di bawah meja dan bisikan "Aku merasa aman bersamamu." Sari tahu risikonya. Keluarganya sendiri di kampung Jawa Tengah masih menganggap hubungan sesama jenis sebagai dosa besar. Apalagi keluarga Rina, Pak Budi yang konservatif, Ibu Siti yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik anaknya, dan adik laki-lakinya yang sudah menikah dan punya anak. Mereka semua percaya pernikahan hanya antara pria dan wanita. Tapi malam ini, semua rahasia itu terancam bocor. Sari berdiri pelan, berjalan ke pintu tanpa menyalakan lampu. Melalui lubang intip, ia melihat 2 pria berpakaian hitam berdiri di koridor. "Kami tahu kamu menyimpan bukti itu, Mbak Sari. Pak Budi tidak mau skandal ini meledak sebelum pemilu." Suara itu dingin, penuh ancaman. Sari mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia ingat pesan terakhir Rina sore tadi, "Jangan serahkan apapun, sayang. Aku akan bicara dengan ayah besok." Tapi sekarang, Sari sendirian. Ia menyimpan lasdisk itu bukan untuk memeras, melainkan untuk melindungi Rina dari kemarahan keluarganya sendiri. Jika bukti itu hilang, Rina bisa dipaksa menikah dengan anak pengusaha kaya seperti yang direncanakan orang tuanya. Ketukan berhenti, diganti suara bisik di telepon. "Kamu punya waktu sampai subuh. Kalau tidak, kami akan datang dengan polisi dan bilang kamu memeras keluarga politisi." Sari menutup telepon, tubuhnya gemetar. Ia duduk di lantai, memeluk lutut. Bagaimana bisa terjadi? Siapa yang tahu ia menyimpan bukti ini? Hanya Rina dan dirinya. Atau ada orang lain? Pikirannya berputar ke Ibu Siti, Ibu Rina yang dulu pernah menentang pertemanan mereka dengan keras. "Jangan terlalu dekat dengan Sari, Nak. Dia dari keluarga biasa, bisa bawa pengaruh buruk." Kata-kata itu dulu terasa biasa, tapi sekarang terasa seperti ramalan. Sari mengambil lasdisk dari laci, memandangnya lama. Di dalamnya ada foto mereka berdua di pantai Parangtritis saat liburan diam-diam tahun lalu. Rina tertawa sambil memegang tangannya, angin meniup rambut panjangnya. Ada juga rekaman suara Rina menangis, "Aku tidak mau menikah dengan orang lain, Sari. Cintaku hanya untukmu." Bukti itu adalah harta paling berharga dan paling berbahaya.
Jika ia serahkan, Rina selamat tapi cinta mereka mati. Jika ia simpan, keluarganya yang akan kena getahnya, ayahnya yang pensiunan guru, ibunya yang sakit-sakitan di kampung. Sari menangis pelan. Di Indonesia seperti ini, cinta sesama jenis bukan hanya soal hati, tapi soal hidup dan mati. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari Rina, Sari, ayah curiga. Tolong jangan keluar rumah malam ini. Terlambat. Sari berdiri, memutuskan untuk menelepon Rina. Tapi sebelum panggilan tersambung, ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Buka pintu atau kami dobrak. Sari membeku. Malam itu baru saja dimulai, dan ia tahu pilihan yang ia ambil akan mengubah segalanya selamanya. Sari akhirnya membuka pintu sedikit, cukup untuk melihat dua pria itu. Mereka bukan polisi sungguhan, tapi orang suruhan, badan besar, tapan dingin. Las disknya, Mbak. Pak Budi tidak mau main-main. Sari menggeleng pelan. Saya tidak punya apa-apa. Ini salah paham. Tapi suaranya bergetar, dan mereka tahu. Salah satu pria mendorong pintu lebih lebar, masuk tanpa izin. Sari mundur ke dinding, tangannya meraba meja mencari ponsel. Kami sudah tahu semuanya. Putri Pak Budi hubungan kalian. Bukti itu harus hilang sebelum media tahu. Kata-kata itu seperti pisau. Sari merasa dunia berputar. Bagaimana mereka tahu detailnya? Di tengah kekacauan itu, ponsel Sari berdering. Rina. Sari menjawab dengan tangan gemetar. Sari, kamu di mana? Ayah marah besar. Ibu bilang ada orang yang kasih tahu soal kita. Suara Rina penuh kepanikan. Sari menatap pria-pria itu yang sekarang sedang membuka laci-laci. Mereka sudah di sini, Rin. Mereka minta bukti. Rina terdiam sejenak, lalu berbisik, jangan serahkan. Aku akan datang sekarang. Telepon ditutup. Sari merasa sedikit lega, tapi hanya sebentar. Salah satu pria menemukan las disk cadangan di laci, bukan yang asli, tapi cukup untuk membuat mereka marah. Kamu main-main ya? Pria itu menampar Sari pelan, cukup untuk membuat pipinya memerah. Malam berlanjut dengan ketegangan. Pria-pria itu pergi setelah memperingatkan lagi, tapi Sari tahu ini baru permulaan. Ia duduk di soa, memeluk las disk asli yang disembunyikan di balik bantal. Rina tiba setengah jam kemudian, wajahnya pucat, rambut acak-acakan. Mereka berpelukan lama di tengah ruangan gelap. Makan aku, Sari. Ini salahku. Aku terlalu ceroboh posting foto di akun pribadi. Rina menangis di bahu Sari. Ciuman mereka lembut, penuh keputusasaan, bukan nasu, tapi rasa takut kehilangan satu-satunya orang yang memahami mereka. Di luar, hujan mulai turun, seolah langit ikut menangis. Keesokan paginya, Sari pergi ke kantor dengan mata bengkak. Sebagai asisten hukum, ia harus pura-pura biasa. Tapi berita sudah menyebar pelan di kalangan staf. Kamu dekat dengan Rina ya? Hati-hati, keluarga Pak Budi sangat kuat. Bosnya memberi peringatan halus. Sari merasa dunia semakin sempit. Sore harinya, ia bertemu Rina di taman kota yang sepi. Kita harus hancurkan bukti itu, Sari. Ayah bilang kalau skandal ini keluar, ia akan kehilangan dukungan partai. Rina memegang tangan Sari erat. Tapi Sari menggeleng.
Kalau kita hancurkan, artinya kita menyerah. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan selamanya. Pertengkaran kecil terjadi. Rina menangis, kamu tidak mengerti tekanan keluargaku. Ibu dulu sudah menentang kita keras. Dia bilang kamu hanya mau naik pangkat lewat aku. Kata-kata itu menyakitkan. Sari ingat betul bagaimana Ibu Siti dulu melarang Rina berteman dekat dengannya. Dia yang dulu menentang kita, Rin. Mungkin dia yang kasih tahu ayah. Rina membela ibunya, ibu hanya khawatir. Malam itu mereka berpisah dengan hati berat. Sari pulang sendirian, lasdisk masih di tasnya. Ia tidak tahu bahwa di rumah Rina, Ibu Siti sedang menelepon seseorang. Pastikan Sari menyerah. Kita tidak boleh kehilangan muka di depan publik. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Sari. Ancaman datang melalui pesan anonim, foto keluarganya di kampung, alamat ibunya yang sedang sakit. Hancurkan bukti atau ibumu yang kena. Sari tidak tidur. Ia menelepon Rina setiap malam, suara mereka saling menguatkan meski jarak memisahkan. Aku cinta kamu, Sari. Apapun yang terjadi. Tapi Rina mulai goyah. Pak Budi memanggilnya ke ruang kerja, memaksa Rina bertunangan dengan anak pengusaha. Ini untuk masa depan keluarga, nak. Rina menolak, tapi tekanan semakin besar. Sari memutuskan menemui Ibu Siti secara diam-diam. Di rumah mewah di Menteng, Ibu Siti menyambutnya dengan senyum dingin. Kamu berani datang ke sini setelah merusak anakku. Sari berdiri tegak. Saya mencintai Rina, Bu. Bukan untuk uang atau jabatan. Ibu Siti tertawa pahit. Cinta. Di Indonesia ini, cinta sesama jenis hanya membawa malu. Dulu aku sudah menentang kalian, dan sekarang lihat akibatnya. Pengakuan itu membuat Sari terpana. Ternyata Ibu Siti memang dalang awal. Tapi Sari tidak mundur. Kalau Bu Siti terus begini, saya akan ungkap semuanya. Ancaman balik itu membuat Ibu Siti marah. Coba saja. Polisi sudah siap. Kembali ke apartemen, Sari menemukan pintu rusak. Barang-barang berantakan. Lasdisk masih aman, disembunyikan di tempat yang hanya ia tahu. Rina datang malam itu, wajahnya memar karena tamparan ayahnya. Mereka berpelukan lagi, air mata bercampur. Aku tidak tahan lagi, Sari. Mungkin kita harus pisah sementara. Kata-kata itu seperti pisau. Sari menolak. Kita sudah janji untuk bersama. Malam itu mereka tidur berpelukan, tanpa kata-kata, hanya napas yang saling menangkan. Tapi pagi harinya, Rina pergi tanpa pamit, meninggalkan pesan, makan aku. Keluargaku lebih penting sekarang. Pengkhianatan itu menghancurkan Sari. Ia kehilangan nafsu makan, kerjanya terganggu. Bosnya memanggil, kamu terlibat skandal dengan keluarga Pak Budi. Lebih baik resign sebelum dipecat. Karier yang dibangun bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Sari pulang ke kampung untuk menemui orang tuanya. Ayahnya yang tua hanya menggeleng. Kamu bawa malu, nak. Hubungan seperti itu tidak dibenarkan agama. Ibunya menangis. Sari merasa sendirian di dunia. Tapi lasdisk masih di tasnya, satu-satunya senjata. Sementara itu, Rina dipaksa menghadiri acara keluarga. Di balik senyumnya untuk kamera, hatinya hancur.
Ia menelepon Sari diam-diam, "Aku masih cinta kamu." Tapi ibu bilang kalau bukti itu keluar, ayah akan mundur dari pencalonan. Sari mendengar suara Ibu Siti di latar belakang, memerintah Rina menutup telepon. Konflik semakin dalam. Sari mulai berpikir, mungkin ia harus serahkan bukti itu demi keselamatan semua orang. Tapi hati kecilnya berteriak tidak. 2 minggu berlalu dalam ketegangan. Sari kehilangan pekerjaan secara resmi. Media mulai memberitakan rumor samar tentang skandal keluarga politisi. Pak Budi mengadakan konferensi pers, membantah segalanya dengan senyum tenang. Di belakang layar, Ibu Siti semakin aktif. Ia mengirim pesan ke Sari, "Serahkan atau kami akan bilang kamu yang memeras." Sari menolak. Ia menyimpan bukti sebagai bukti cinta, bukan alat pemerasan. Rina berhasil kabur sebentar untuk bertemu Sari di hotel pinggir kota. Mereka berpelukan lama, mencium dengan lembut penuh rindu. "Aku tidak mau kehilangan kamu," bisik Rina. Tapi saat Sari menunjukkan last disk, Rina ragu. "Mungkin kita hancurkan saja. Aku tidak sanggup lihat ayah menderita." Sari marah. "Jadi kamu pilih keluarga daripada aku. Dulu kamu bilang selamanya." Pertengkaran meledak. Rina pergi dengan air mata, meninggalkan Sari sendirian lagi. Malam berikutnya, ancaman menjadi nyata. Seorang pria tak dikenal menyerang Sari di parkiran. "Ini peringatan terakhir." Sari selamat karena ada satpam, tapi luka di lengannya mengingatkannya betapa berbahayanya. Ia pergi ke polisi, tapi laporan ditolak halus. "Kasus seperti ini sensitif, Mbak. Keluarga Pak Budi punya pengaruh." Sari sadar, di Indonesia ini kekuasaan lebih kuat daripada keadilan. Di saat terendah, Sari menelepon teman lamanya, seorang aktivis yang dulu pernah membantu. "Aku butuh nasihat." Teman itu bilang, "Ungkap saja. Dunia harus tahu bahwa cinta sesama jenis bukan kejahatan." Tapi Sari ragu. Ia memikirkan ibunya yang sakit, ayahnya yang malu. Malam itu, ia hampir menghancurkan last disk, tapi tangannya berhenti. Gambar Rina tersenyum di pantai masih terlalu kuat. Sementara itu, di rumah besar Pak Budi, Ibu Siti bertemu dengan seorang pengacara. "Pastikan polisi siap. Sari harus ditangkap atas tuduhan pemerasan." Ibu Siti tersenyum dingin. Dulu ia menentang pertemanan Rina dengan Sari karena merasa ada yang aneh. Sekarang ia menggunakan kekuasaan untuk melindungi nama baik, meski harus mengorbankan anaknya sendiri. Rina mendengar rencana ibunya secara tidak sengaja. Ia menelepon Sari panik. "Ibu yang di belakang semua ini. Dia yang hubungi orang suruhan." Sari, "Lari sekarang." Tapi terlambat. Suara sirene terdengar di kejauhan. Sirene semakin dekat. Sari berdiri di balkon apartemen, melihat lampu biru merah berkedip mendekat. Last disk masih di tangannya. Rina menelepon lagi, suaranya pecah. "Polisi datang atas perintah ibu. Mereka bilang kamu memeras." "Sari, maafkan aku. Aku tidak bisa lawan mereka." Sari terdiam. Ternyata dalangnya adalah Ibu Siti, orang yang dulu paling menentang hubungan mereka. Pengkhianatan itu lebih pahit daripada apapun. Polisi mengetuk pintu. "Sari Wijaya, buka pintu. Anda ditangkap atas tuduhan pemerasan terhadap keluarga Budi Santoso."
Sari membuka pintu pelan. Dua petugas masuk, menggeledah ruangan. Mereka menemukan lasdisk cadangan, tapi bukan yang asli. "Ini bukti apa?" tanya petugas. Sari diam, ia tahu lasdisk asli masih aman di saku jaketnya. Di kantor polisi, Sari diinterogasi berjam-jam. "Kamu punya foto dan rekaman dengan Rina Santoso. Ini pemerasan." Sari menyangkal. "Saya mencintainya. Ini bukan pemerasan." Tapi polisi tertawa. "Cinta sesama jenis. Di sini itu melanggar norma." Berita menyebar cepat. Media memberitakan asisten hukum diduga memeras putri politisi karena hubungan terlarang. Rina datang ke kantor polisi, tapi tidak diizinkan bertemu. Dari balik kaca, ia hanya bisa menatap Sari dengan air mata. Malam itu, Sari duduk di sel, memikirkan semua pilihan. Karirnya hancur, keluarganya malu, nama baik Rina tercoreng. Tapi cinta mereka masih ada. Pagi harinya, pengacara dari keluarga Pak Budi datang. "Serahkan lasdisk asli, maka tuduhan dicabut. Rina akan menikah dan semuanya kembali normal." Sari menolak. Di luar, demonstrasi kecil dari kelompok konservatif menuntut hukuman berat untuk pelaku penyimpangan. Tapi ada juga aktivis yang mendukung. Sari merasa berada di tengah badai. Rina menelepon diam-diam, "Aku akan bicara dengan ayah. Aku tidak mau menikah dengan orang lain." Tapi suara Ibu Siti terdengar di latar. "Rina, tutup telepon." Puncaknya terjadi di ruang sidang darurat yang diadakan keluarga Pak Budi. Sari dihadirkan sebagai tamu. Pak Budi duduk di kursi besar, Ibu Siti di sampingnya dengan wajah dingin. Rina berdiri di pojok, tangan gemetar. "Serahkan bukti itu, Sari." "Demi Rina," kata Pak Budi. Sari memandang Rina lama. Lalu ia mengeluarkan lasdisk asli dari saku. Semua orang menahan napas. Tapi Sari tidak menyerahkannya. Ia memasukkan lasdisk ke laptop yang sudah disiapkan dan memproyeksikan foto serta rekaman itu ke layar besar. Suara Rina yang menangis, "Aku cinta Sari," menggema di ruangan. Ibu Siti berdiri marah. "Matikan itu." Tapi terlambat. Pak Budi pucat. Rina menangis bahagia sekaligus sedih. "Ma, Pak. Saya tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Cinta kami nyata." Sari berbicara dengan suara tegas. Polisi yang tadi menangkapnya sekarang bingung. Berita langsung menyebar ke media. Pak Budi mundur dari pencalonan gubernur malam itu juga. Ibu Siti menatap Sari dengan kebencian. "Kamu hancurkan keluarga kami." Tapi Rina berjalan mendekati Sari, memegang tangannya di depan semua orang. "Ibu, ayah, ini pilihan aku. Aku mencintai Sari. Harga yang dibayar mahal." Keluarga Sari memutus hubungan. Karier Sari hancur total. Rina kehilangan warisan dan dukungan keluarga. Mereka pindah ke kota kecil di Jawa, hidup sederhana. Tapi setiap malam, mereka berpelukan, tahu bahwa kebenaran telah dibayar dengan segalanya. Ibu Siti akhirnya mengaku di depan media bahwa ia yang memerintahkan penangkapan untuk melindungi nama baik, pengakuan yang terlambat. Bertahun-tahun kemudian, Sari dan Rina masih bersama, meski bekas luka masih ada. Di Indonesia yang perlahan berubah, cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Tapi pertanyaan tetap menggantung, apakah mengorbankan kehormatan keluarga demi cinta sesama jenis adalah keputusan yang benar? Benar atau salah?